Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Novel Fadila, absen 26. Saya Paundra Mardika Sudaryatmo, absen 28. Saya Rasya Diriansyah, absen 30. Saya Puji Utami, absen 29. Saya Nafila Lutfi, absen 25. Saya Novel Fadila, absen 27. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang keselamatan kerja pada laboratorium. Simak berikut video ini. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Untuk menghindari kecelakaan di laboratorium perlu adanya tata tertib yang harus dipahami oleh semua orang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan keselamatan kerja di kerja, terus pelaksanaan kesehatan dan juga keselamatan kerja, atau bisa disingkat menjadi K3. K3 adalah salah satu bentuk upaya dalam menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan juga bebas dari segala pencemaran lingkungan yang sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan juga penyakit yang pada akhirnya dapat mengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Oke, yang pertama ada jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. A. Kebakaran. Kebakaran sebagai akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar seperti larut organik, gel alkohol, benzena, dan lain-lainnya. B. Ada ledakan. Ledakan sebagai akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan kimia reaktif seperti oksidator. C. Keracunan bahan kimia yang berbahaya seperti arsen, timbal, dan lain-lainnya. D. Iritasi, yaitu peradangan pada kulit dan saluran pernapasan dan mata akibat kontak langsung kepada bahan-bahan korosif. E. Luka pada kulit dan mata akibat pecahan kaca, logam, dan kayu-kayu dan lainnya. F. Ada sengatan listrik. Sekarang kami akan menjelaskan tentang aturan-aturan umum di laboratorium. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru. Yang kedua, hendaknya memakai jas praktikum apabila kegiatan praktikum sedang berlangsung. Yang ketiga, bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Yang keempat, pada saat kegiatan berlangsung tidak diperbolehkan makan dan minum. Yang kelima, tidak boleh menyalakan api sembarangan. Lalu yang keenam adalah menggunakan alat-alat sesuai petunjuk dan juga atas izin guru Anda. Yang ketujuh, setelah melakukan kegiatan mengembalikan alat-alat ke tempat semula. Yang ke-8 adalah mencuci tangan Anda setelah kegiatan selesai. Yang ke-9 adalah membersihkan meja kerja dan ruangan setelah kegiatan selesai. Dan yang terakhir adalah kontrol lagi semua peralatan kerja dan pastikan semuanya dalam keadaan aman. Aturan keselamatan terhadap daya listrik dapat disebabkan oleh tegangan listrik dari PLN ataupun alat-alat yang menggunakan energi listrik. Contohnya generator. Cara menghindari kecelakaan terhadap penggunaan listrik yaitu: 1. Pastikan tangan dan meja kerja dalam keadaan kering. 2. Pastikan keadaan listrik telah terpulih saat melakukan penggunaan dan perubahan rangkaian listrik. Yang ketiga, jangan menggunakan steker yang di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan beban sehingga menimbulkan panas dan memicu kebakaran. Usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerjalah dengan teliti dan tidak ceroboh, selalu menaati tata tertib yang berlaku. Usaha atau tindakan pencegahan kemungkinan timbulnya kecelakaan antara lain sebagai berikut: penyediaan berbagai alat dan bahan yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai. Alat dan bahan itu misalnya sebagai berikut: 1. Ember berisi pasir yang untuk menanggulangi kebakaran yang kecil agar tidak terjadi kebakaran yang besar. 2. Alat pemadam kebakaran dan selimut yang terbuat dari bahan tahan api. 3. Kotak P3K untuk pertolongan pertama. Terus yang B, tidak mengunci pintu pada saat laboratorium dipakai dan mengunci pintunya pada saat laboratorium tidak dipakai. Terus yang C, pada waktu di laboratorium tidak ada laboran atau guru, siswa tidak diperkenankan untuk masuk. D, penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus dan tidak menempatkan bahan-bahan tersebut di dekat area yang memiliki percikan api listrik dan dekat nyala api. Terus yang E,
penyimpanan bahan-bahan yang tergolong racun atau bahaya, misalnya air raksa dan kimia lain di tempat terkunci dan aman. Terus yang F, pengadaan latihan-latihan cara mengatasi kebakaran periodik. Penggunaan tegangan listrik yang rendah dan melakukan percobaan listrik, misalnya 12 volt atau 15 volt. H. Pengadaan saklar pusat untuk listrik. I. Pergantian kawat sekring pengaman harus dilakukan dengan sekring yang setara. J. Pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenankan kecuali yang dilakukan oleh instalator listrik dengan izin dari PLN. Lalu yang terakhir adalah himbauan keselamatan kerja. Yang pertama, bahaya hewan adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan tersebut dapat beracun yang telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit cakar Anda. Yang kedua, lalu benda tajam adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Benda itu jika tidak digunakan dengan benar maka akan dapat melukai Anda. Yang ketiga adalah permukaan panas adalah bahaya yang berasal dari benda yang permukaannya panas. Tangan Anda akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Lalu yang keempat adalah bahaya bahan kimia. Adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal atau iritasi. Oke, yang keenam ada bahaya listrik. Adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakannya supaya tidak tersengat listrik. Ketujuh, bahaya mata dan wajah. Adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakan masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. Yang kedelapan, ada mudah terbakar adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Kesembilan, ada bahaya biologis. Adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. Ke-10 ada radiasi sinar laser adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Ke-11 ada senyawa radioaktif. Adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama akan menyebabkan kanker. Ke-12, mudah meledak adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api. Sekian penjelasan tentang keselamatan kerja di laboratorium dari kelompok kami. Bila maaf ada kata salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.